Halo semuanya, perkenalkan saya Martin Winata, kembali lagi di video saya. Dan sekarang kita akan sama-sama bahas nih tentang lanjutan topik database terdistribusi, yaitu tentang Federated Database System. Yang pertama, kita akan kenalan dulu sama pengertiannya. Jadi, database yang federated ini adalah sebuah sistem manajemen basis data yang secara transparan melakukan pemetaan terhadap beberapa sistem basis data otonom ke dalam basis data federasi tunggal. Jadi nanti basis data yang ada itu kita hubungin lewat jaringan komputer untuk kita ambil, misalkan kita perlu data, kita perlu akses data dari database lain, dari server lain, dari jarak jauh. Jadinya tidak ada batasan jarak dan waktu untuk kita untuk mengakses data tersebut dengan adanya federated database. Jadinya implementasi database terdistribusi ini akan menjadi jauh lebih baik. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Nanti tahapan untuk setup atau melakukan database federated ini adalah yang pertama kita mulai dari setup MariaDB dan server sekunder kita. Jadi yang pertama kita install terlebih dahulu engine federatednya di device kita menggunakan MariaDB dan membuat koneksi dengan server kedua kita lewat VirtualBox ataupun bisa juga lewat remote server langsung di SQL. Kedua, kita nanti akan membuat user yang akan kita jadikan identitas untuk federated, di mana pengguna database dan tabel ini nanti akan kita identifikasi dengan kita membuat user bahwa kita ingin melakukan federated database. Yang ketiga, yang terakhir tahapannya adalah pengujian, di mana nanti kita akan mencoba mengambil data dari server lain, server sekunder kita bawa ke server primer atau dari primer ke sekunder kayak gitu dengan sistem federated yang sudah kita buat setelah kita membuat user. Oke, kita coba lihat sekarang. Nah, bagaimana cara implementasinya atau kita lihat mekanisme kerjanya, alurnya kayak gimana. Oke, kita keluar dulu dari PowerPoint. Sekarang kita pastiin kita udah connect internet, kita udah matiin Windows Security, kita udah offin firewall, dan kita juga udah nyalain XAMPP kita untuk SQL servernya. Lalu kita bisa ke command prompt untuk turn on dulu MySQL kita lewat foldernya. Jadi masuk ke XAMPP, MySQL bin, terus kita turn on rootnya. Terus kita cek. Apa yang akan kita cek? Kita cek server sekunder kita di VirtualBox-nya. Jadi di sini OS Windows 7 di VirtualBox, kita cek apakah dia sudah connect ke Oke, dia udah connect dengan IP yang harusnya masih sama dengan pada saat kita melakukan replikasi sebelumnya. Jadi di sini kita lihat IP 4-nya dia masih sama 10.4 dan dia juga Windows Firewall-nya masih mati dan MySQL servernya sudah nyala. Oke, jadi apa langkah berikutnya? Kita akan membuat user dulu deh, atau kita mulai dulu dari instalasi federated engine-nya. Install federated engine. Yang pertama kita ke MariaDB dulu. Kita misalkan mau install engine-nya, MariaDB install misalkan, nah ini MariaDB installation-nya kita cek sesuai dengan versi dari SQL yang kita miliki. Jadi query-nya itu select version tanda kurung. Nah, akan muncul bahwa SQL server kita ada di versi 10.4.24. Nah, kita nanti akan mencari MariaDB untuk versi yang sama. Jadi 10.4.24. Nah, ini
kita lihat downloadnya. Download, kita lihat MariaDB yang kita mau, cari aja. Oke, udah. Nah, kita pencet ini, jangan lupa. Baru kita cari lagi 10.4. Nah, ini dia. Ini nanti sesuaiin aja sama versi teman-teman. Oke, untuk package type-nya kita pilih yang zip file, dan ini untuk mirror-nya kita pilih yang archive. Nah, kalau udah bisa nih untuk di-download filenya. Kalau udah, nanti bakal muncul option untuk kalian mau simpen di mana MariaDB-nya. Kalau udah, pergi ke tempat kalian nyimpen. Di sini saya simpennya di folder downloads kalau nggak salah. Nah, ini dia MariaDB. Kita ekstrak file rar-nya. Kita pergi ke file, folder lib. Setelah kita udah di folder lib, kita cek. Nah, ini akan kita pindahkan. Kita akan duplikat ke tempat di mana XMPP dan MySQL kita berada. Nah, di sini sudah saya sertakan folder libnya yang akan menjadi pegangan kita untuk instalasi engine nanti. Kalau udah, kita udah bisa nih mulai install engine-nya. Nah, untuk query-nya itu show install show name. Ini ada di website MariaDB-nya juga, bisa di search h_federatedx. Oke, coba kita lihat engine-nya. Nah, federatednya udah bisa nih, udah support setelah kita melakukan instalasi terhadap Soneme federatedx ini. Selanjutnya, kita akan membuat user di remote server kita. Coba. Nah, setelah kita tadi udah membuat user yang akan kita jadikan sebagai pengguna untuk membuat koneksi dan tempat untuk membuat database dan tabel nantinya, sekarang kita akan coba nih langsung aja eksekusi dan melakukan testing terhadap koneksi tersebut, biar kita bisa ngetes apakah database yang kita buat, tabel yang kita buat, dan data yang kita masukkan ke sana itu bisa kita lihat lewat server lain gitu. Nah, jadi kita akan jadikan VirtualBox itu sebagai virtual server kita untuk koneksi yang kedua, server yang kedua. Lalu kita akan jadikan SQL Yoke, yaitu user root di localhost kita sebagai tempat kita untuk menampilkan nantinya. Oke, jadi XMPP keduanya pastiin on. Oke, kalau udah, kita bisa mulai. Ini keduanya ada di bin ya. Kita bisa pakai yang ini aja, cukup. Yang penting kita ingat IP-nya. Kita bisa langsung mulai. Nah, di sini kita mau menghidupkan terlebih dahulu user kita. Tadi kita udah buat user namanya Nimda, kebalikan dari admin. Di IP yaitu 192.168.4. Oke. Ini kita masukkan passwordnya, kemudian kita sudah masuk. Nah, kalau kita udah masuk, kita akan membuat database di remote server kita. Kita akan coba buat database. Oke, sebelum ini kita coba lihat database apa aja yang ada di sini sebenarnya. Oke, ada tes, ada ini. Coba kita drop dulu DB kameranya biar fresh, karena kita mau membuat database kamera juga. Drop database. Oke, udah. Sekarang waktunya kita untuk create.
selanjutnya pastinya kita harus membuat tabel dari database kita. Oke, kita use dulu, jangan lupa db kamera. Oke, sekarang kita create table dulu, namanya kamera. Isinya ada seri, pastinya seri kameranya. Panjangnya 5 aja kali ya. No primary. Ada nama dari kameranya. Ada pembuatnya, produsennya, dan stok dari barang tersebut. Kita kasih 11 aja. Tutup. Nah, oke. Harusnya ini udah bisa jalan ya, creatable. Nah, oke, udah. Kita sudah berhasil membuat tabel. Kita sekarang masukkan. Nah, sekarang kita akan memasukkan data ke tabel yang sudah kita buat, yaitu db kamera. Dengan nilainya itu masing-masing kolom disesuaikan. Kita mulai dari kolom seri dulu. K01 misalkan serinya ya. Namanya misalkan Sony A6000. Produsennya pastinya Sony. Stoknya ini sisanya 2. Oke, kita sekalian input lagi deh. K02. Kita kasih brand yang beda, di sini Canon EOS RP. Diproduksi langsung oleh Canon dengan stok sisa lagi 4. Sekarang kita lihat db kamera. Oke, kita lihat apa aja data yang sudah kita inputkan. Oke, ada 2 baris inset, K01, K02. Nah, di remote kita udah berhasil melihat bahwa kita sudah berhasil menambahkan data berupa produk kamera ke database kamera di tabel kamera. Oke, setelah kita masukin di remote, kita pengen lihat nih di localhost kita gimana. Misalkan kita pengen akses datanya dari jauh, terus kita harus menggunakan yang namanya Federated Database System. Yang pertama, di sini kita coba show databases. Oke, coba kita drop dulu kameranya karena masih ada. Oke, database-nya jangan lupa. Nah, sekarang kita create, terus kita akan create table. Yang pertama, sesuaikan formatnya. Jadi untuk membuat federated ini, karena kita ingin mengakses, kita harus ngikutin pakam yang ada di tempat kita mau mengakses. Kalau misalkan di sini kita buat urutan kayak gini, maka di sini juga kita harus ikutin. Ada seri 5. Next ada nama. Ada manufaktur. Ada stok. Oke,
di sini belum selesai nih, belum bisa kita tutup pakai titik koma karena harus ada statement yang kita tambah. Statementnya apa? Sekarang kita bahas sama-sama. Yang pertama, kita akan mengaktifkan engine federated. Kedua, kita akan membuat lokasi alamat database yang ingin kita akses. Caranya, yang pertama kita coba ketikkan dulu connection. Oke. Nah, connection mana yang ingin kita pakai? Kita set di sini. SQL terus -2 // double slash lalu kita masukkan username-nya beserta password-nya dengan IP-nya sekalian, IP tempat remote server kita berada. Oke, sekarang kita tambahin portnya 3306. Oh ya, ini kalau misalkan nggak disertain juga nggak apa-apa ya, karena by default emang XMPP-nya bisa dilihat di sini portnya emang 3306. Jadi kalau nggak isi, dia bakal langsung ke menelusuri port 3306. Oke, selanjutnya akan kita inputkan database kita. Lalu yang terakhir ada kita masukin tabel yang akan kita ambil datanya di remote. Tutup. Nah, ini sebenarnya syntax query-nya ada di websitenya MariaDB. Jadi kalau kalian pengen baca-baca lagi, bisa teman-teman akses websitenya. Oke, coba kita mulai eksekusinya dari sini, dari create database. Lalu ada, nah ini kita kasih juga use. Oke, coba kita lihat apa hasilnya. Oke, ini kita kelupaan lagi mengisi kata database untuk melengkapi sintaksnya. Oke, udah ready. Sekarang kita run. Oke, kita sudah berhasil menjalankan federated engine-nya untuk address-nya yang sekian. Oke, kita sudah berhasil mengakses alamat database kita yang di remote. Sekarang kita mau nampilin, simple aja, select all from DB kamera. Kita jalankan. Oke, di sini udah ditampilkan apa yang tadi kita inputkan di remote sudah sesuai juga sama apa yang ditampilkan di localhost. Jadi federated engine yang kita buat di sini itu sudah sukses dan tidak ada kendala. Karena tadi kita lihat juga nggak ada error, pas kita insert data juga aman-aman aja. Jadi mungkin ini dia penjelasan terakhir kita, pembahasan tentang federated database untuk bagian testingnya. Jadi setelah kita udah buat user, kita buat database, tabel dan juga inputan data di remote, lalu kita tampilkan di localhost dengan query yang sudah kita bahas sama-sama tadi. Oke teman-teman, itu dia pemaparan dan diskusi kita tentang federated database. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya untuk video kali ini. Saya tutup video ini dengan terima kasih.